Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama TS Channel Tuti Suryati. Kali ini saya akan membahas tentang masih soal-soal PAS, yaitu penilaian akhir semester, yang dimana hari ini lagi atau bulan-bulan ini lagi sibuknya PAS ya. Dan sebelumnya saya akan menyapa kalian, apa kabar semuanya, para pengunjung dan yang mendukung channel saya banyak ucapkan terima kasih. Dan saya hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada teman yang udah subscribe, like, komen ya, dan share juga. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu terus datang berkunjung ke channel saya ini. Hari ini saya akan menyampaikan atau membahas lagi tentang soal-soal penilaian akhir semester, yaitu materi fikih ya, yaitu fikih di kelas 11. Dan sebelumnya saya udah bahas tentang soal-soal materi Quran hadis dari kelas 10, 11, dan 12 ya. Silahkan simak video-video sebelumnya yang udah saya buat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong ya di subscribe, karena channel saya ini tidak akan berkembang tanpa dari dukungan teman-teman ya. Jadi tolong subscribe, like, dan komen juga. Oke, kita langsung aja ke pembahasan materi fikih, yaitu penilaian akhir semester. Yuk kita simak, semoga ada manfaatnya baik untuk saya sendiri dan untuk kita semua, dan semoga jadi amal ibadah kita dalam hal menuntut ilmu ya, terutama ilmu-ilmu agama, karena Allah sangat mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ya, sebagaimana hadis Rasulullah, utubul ilma faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Selamat menyimak. Yuk. Nomor 1, pembunuh yang dilakukan tanpa adanya niat membunuh dan dengan cara atau alat yang biasanya tidak mematikan disebut B. Pembunuh tidak sengaja. Nomor 2, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban adalah E. Diat muhafafah dan kafarah. Nomor 3, hukuman yang berupa pembalasan yang sama atau serupa dengan perbuatan yang telah dilakukan dalam istilah fikih Islam disebut kisos. Nomor 4, berikut ini merupakan syarat-syarat diwajibkannya kisos, kecuali yang betul adalah D. Pembunuhan belum mimpi basah, belum balik ya. Nomor 5, diat mugoladoh, diat berat terdiri dari 30 hikah, 30 jad'ah, dan 40 khilfah. Nomor 6, A. Menusuk mata sebelah kiri B dengan sebilah pisau sehingga mata kiri B menjadi buta, sedangkan mata kiri A sudah buta. Dalam konteks semisal ini, konsekuensi hukuman yang harus diterima A yaitu E. Membayar setengah diat. Nomor 7, jenis denda yang wajib dibayarkan oleh seorang sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan B. Kafarah. Nomor 8, Islam sangat mendorong seseorang untuk mendapatkan kepemilikan asal memperoleh dengan cara-cara yang sah dan mempertahankan kepemilikan dari segala bentuk kejahatan. Hukumannya adalah wajib. A. Nomor 9, para nelayan boleh mengambil ikan di laut. Hal ini karena ikan di laut dikategorikan sebagai B. Harta tersebut termasuk pembiakan para nelayan. Nomor 10, jenis denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang sebagai tanda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan B. Kafarah.
Nomor 11, hukuman had yang ditetapkan untuk pezina yang sudah pernah menikah adalah D. Dirajam hingga mati. Nomor 12, adapun had atau hukuman yang ditetapkan untuk pezina yang belum pernah menikah menurut mayoritas utama adalah C. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun. 13. Qazaf secara bahasa memiliki arti A. Melempar. 14. Hukuman had bagi hamba sahaya yang menuduh orang baik-baik berzina adalah C. Dijilid 40 kali. 15. Seseorang yang baru meminum khamar sedikit dan ia tidak mabuk, hukuman hadnya menurut jumhur ulama adalah yaitu A. Dijilid 80 kali. Berikutnya nomor 16, pencuri bank dikenakan had mencuri jika barang yang dicuri mencapai 1 nisab. Nisab barang curian menurut jumhur ulama adalah C. 4,33 gram emas. 17. Pencuri yang mencuri sebuah HP seharga 5 juta dan pencurian ini sudah ia lakukan untuk yang kedua kalinya, hukumannya adalah dipotong kaki kiri. D. 18. Pelaksanaan had atau hukuman perampokan di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan perampok disebut C. Tauzi. 19. Menurut cara di atas, had bagi perampok yang tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh karena niat jeleknya terdeteksi terlebih dahulu adalah B. Diasingkan atau dipenjara. Nomor 20. Munculnya beberapa gerakan separatis di Indonesia semisal GAM, Bintang Kejora, dan lain sebagainya. Dalam kajian fikih Islam masuk dalam pembahasan B. Bugot ya. Nomor 22. Pengertian zina goir muhson adalah zina yang dilakukan oleh yang betul adalah C. Yang betul adalah E. Orang yang belum pernah menikah. 23. Hukuman bagi pelaku zina goir muhson dalam artian goir muhson itu yang belum menikah ya, adalah yang betul dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 24. Jika seorang wanita sudah menjadi janda melakukan zina, maka hukuman yang diberikan kepadanya adalah E. Dirajam hingga mati. 25. Ihtikar adalah menimbun makanan pokok yang dibeli ketika waktu mahal untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal setelah masyarakat sangat membutuhkan. Hukumannya adalah E. Haram. 26. Orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan suatu perkara dengan adil disebut qadha. Hakim ya, qadha itu. Nomor 27. Hadis yang menegaskan bahwa seorang hakim dilarang marah kala memutuskan perkara adalah yang betul adalah C. Nomor 28. Seorang hakim boleh langsung memutuskan perkara apabila sudah ada bukti. Di bawah ini yang bukan termasuk bukti adalah yang betul adalah keyakinan para hakim. C. Nomor 29. Dalam pengadilan tidak semua saksi diterima karena ada kemungkinan saksi sudah terkena pengaruh baik positif maupun negatif. Adapun saksi yang diterima kesaksiannya antara lain adalah A. Saksi yang diminta. 30. Salah satu kriteria saksi yang adil, orang bisa disebut adil ketika memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini, kecuali yang betul adalah D. Selalu melaksanakan sholat 5 waktu karena kecuali ya. Nomor 31.
Orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat disebut mudda'i ya. Nomor 32, salah seorang ulama yang membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala macam urusan sebagaimana halnya hakim laki-laki adalah A. Ibnu Jarir At-Tabari. Nomor 33, ulama yang membolehkan dakwahan kepada orang yang tidak atau tidak hadir dalam persidangan adalah yang betul B. Imam Abu Hanifah. Nomor 34, wa ashidu da'i adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Firman Allah di atas menjelaskan tentang salah satu kriteria yang sudah seharusnya dimiliki saksi, yaitu yang betul adalah adil ya. B. Nomor 35, salah satu dalil syar'i yang sering sekali dijadikan sandaran para ulama untuk mentidakbolehkan pengangkatan hakim wanita adalah E. Nomor 36, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut kecuali yang betul adalah E. Gembira. Nomor 37, orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara adalah yang betul adalah saksi. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwahnya disebut bayinah, bukti. 39, ya. Nomor 39, orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut mudda'a minhu. Nomor 40, mazhab yang membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had, hukuman dan kisos ya, adalah yang betul D. Mazhab Hanafi. Demikianlah tentang pembahasan soal-soal fikih kelas 11 ya. Semoga ada manfaatnya dan menambah ilmu pengetahuan kita ya, dan juga wawasan kita, dan semoga bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam pengamalan kita, dan semoga menjadi ibadah untuk kita ya dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu sama dengan jihad ya teman-teman. Insya Allah pahalanya sama dengan jihad, apalagi ilmu agama. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya teman-teman, dan share kepada teman-teman medsos ya yang kalian sukai. Oke teman-teman, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.